Oke. Dan di poin yang ketiga ini saya nanti di PSH yang ketiga ini saya nanti tanya ke Mbak ya. Dua orang nanti ini maksudnya apa ya, apa poin penting dalam penulisannya yang patut kita highlight. Okay, music is my hobby. Everybody has his or her own hobby. For me, my favorite hobby is playing music and of course listen to music as well. I prefer jazz to any other genre such as pop and classic because jazz music creates a unique different atmosphere when you listen to them. It gives you the feeling of relaxation and has many unexpected tones that actually very nice to hear from a song, which made me interested and curious to learn it. My love of music began in the first year of my elementary school. Of all musical instruments that exist, I was most interested to guitar. Besides that, I also love to sing, doing these two activities in the most enjoyable moment of my life. Back then, I was living with my cousin's family. There were two families living in a big house. One of my cousins is a guitarist. When I saw him playing his guitar, I got interested and asked him to teach me the simplest technique how to play a guitar. In a week period, I was able to play one simple song perfectly and I was so happy. Since then, I became more interested to music, especially guitar. I decided myself to take a private lesson to improve my guitar skill when I was 8 years old. As I grew older, I spent most of my time in any activity or situation that related to music. I enjoyed very much the time when I sat alone at my room, played a song, and sang at the same time. It brought me such great pleasure for myself, relaxed my mind, gave me inspiration, and many other unexpected things. For example, inspiration to write my own song. Saya minta Mbak Pradita silakan dibaca. Dibaca, sure. Ya. Music is my hobby. Everybody has his or her own hobby. For me, my favorite hobby is playing music and of course, listens to music as well. I prefer jazz to any other genre such as pop and classic because jazz music creates a unique different atmosphere when you listen to them. It gives you the feeling of relaxation and has many unexpected tunes that actually very nice to hear from a song, which made me interested and curious to learn it. My love of music began in the first years of my elementary school. Of all musical instruments that exist, I was most interested in guitar. Besides that, I also love to sing. Doing these two activities is the most enjoyable moment of my life. Back then, I was living with my cousin's family. There were two families living in a big house. One of my cousins is a guitarist. When I saw him playing his guitar, I got interested and asked him to teach me the simplest technique how to play a guitar. In a week period, I was able to play one simple song perfectly and I was so happy. Since then, I became more interested in music, especially guitar. I decided myself to take a private lesson to improve my guitar skill when I was 8 years old. As I grew older, I spent most of my time in any activity or situation that relate to music. I enjoyed very much the time when I sat alone at my room, played a song, and sang at the same time. It brought me such a great pleasure for myself, relaxed my mind, gave new inspiration, and many other unexpected
things, for example, inspiration to write my own song. Oke, very good. Ya, Mbak Pradita, selain intonasinya bagus, tapi ekspresif cara bacanya. Ya, jadi ketika bilang ya very nice, benar-benar dirasakan very nice itu kan, and then excited, benar-benar excited. Ya, itu penting. Ya, ketika kita membacakan sesuatu. Very good. Oke, saya tanya Mbak Melinda, poin apa yang bisa kita ambil dari tulisan ini, Mbak? Menurut Mbak, silahkan. Halo, Sir. Iya. Ya, menurut saya ini tanpa saya translate ya, Sir ya. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya ini tuh menceritakan tentang hobi dari seseorang, dan hobinya ini mendengarkan musik, dan musiknya itu lebih spesifik, kayak dia lebih suka musik jazz itu daripada musik genre lain seperti pop dan klasik gitu. Dia juga punya alasan kenapa dia suka musik jazz. Alasannya itu unik gitu loh, jadi unik, suasananya unik dari yang lain gitu. Terus selain musik dia juga suka main gitar, dan dia juga ingin belajar spesifik tentang gitar, dan salah satu keluarganya juga ada yang pemain gitar mungkin ya, ahli dalam gitar juga, jadi dia bisa belajar dari sana. Hobinya dia ini mendengarkan musik bisa membawa manfaat untuk dirinya dia, kayak semacam dia bisa dapat ide atau inspirasi dari mendengarkan musik itu. Terus dia juga bisa rileks dengan dirinya dengan mendengarkan musik itu. Udah sih, gitu aja. Oke, ya itu makna dari ini ya Mbak ya, dari tulisan ini ya. Oke, very good. Ya, jadi kalau tadi kita bicara tentang daily activity, kalau ini bicara tentang hobi. Ya, kenapa hampir sama ya dikaitkan sama daily activity? Karena yang namanya hobi sama daily activity ini ya sama-sama merupakan kebiasaan atau habit. Ya, habit yang biasanya kan hobi itu kita kerjakan gak hanya sekali ya, tapi berulang-ulang kali. Begitu juga dengan rutinitas atau daily activity, berarti dia dikerjakan berulang-ulang kali ya. Suatu yang habitual action ya, atau general truth ya. Habitual action, tindakan yang dikerjakan berulang-ulang, habit, kebiasaan. Kemudian general truth itu kebenaran umum ya. Kebenaran umum kayak hobi aku adalah main musik misalnya, itu playing a guitar ya. Nah, itu general truth sama habitual action, dua-duanya sama-sama menggunakan tenses simple present tense ya. Jadi poinnya dapat kita ambil, kenapa kita belajarnya hampir sama, maksudnya sama-sama di satu ini antara hobi sama daily routine, itu karena dua-duanya menggunakan simple present tense. Jadi kalau teman-teman sudah melihat video yang saya attach di LMS ya, di situ pasti udah saya buat ya 2 video tentang simple present tense ya. Nanti mungkin di sharpen lagi di structure drill ya, di pelajaran grammar, karena ada pelajaran grammarnya juga kan semester ini. Jadi intinya yang namanya kalau kita mau kasih habit, daily routine, hobi, itu kebanyakan kita menggunakan simple present tense ya. Polanya subject, verb 1 plus object. Diingat aja pakai verb 1 ya. Kalau di orang ketiga tunggal she, he, it, dia menggunakan es ujungnya atau s tambahin. Oke, ingatnya aja lah pokoknya yang namanya simple present tense verb 1 itu aja. Oke, dan digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Oke, ini ada satu contoh sebelum kita question and answer. Silahkan dengarin saya lagi sambil dipahami. Saya nanti minta satu orang baca, satu orang
Nah, apa yang bisa diambil poin penting dari sini? Alia's hobby. Everybody has different hobbies that they like to do for fun or just to relax. There are many kind of activities like badminton, basketball, swimming, or basketball. It all depends on each personality. For Alia, basketball is her favorite hobby because it's part of her life and she cannot live without it. Since she was a little girl, she started to play basketball in the school team and also with her friends in the neighborhood. Her mother told her that she liked kicking the ball around and had so much fun with it when she was only about 2 years old. Since then, playing basketball is her favorite sport, and it is her hobby whenever she has free time. Playing basketball also helps her to relax and be confident when she has stress and frustration. For example, after doing her homework or when she comes home from school, she plays a little bit with her friends outside of her house, or they go to the park if the weather is nice. Few years ago, there was an inter-school competition. Her team members practiced every day after school for 3 hours, from 7 till 9 o'clock, and they slowly got better. During the first round of the competition, they tried their best and worked together, but they were still behind, so they discussed how they should cope with the opponent. Finally, through our tactic, they got the first place. They were pleased of how we work it out well to win a cup and medal. Saya minta Mbak Nur Hikmah, read please. Mbak Nur Hikmah, silakan dibaca. Different hobbies that they like to do fun or just to relax. There are many types of activity like badminton, basketball, swimming, or baseball. It all depends on its personality. For Aya, basketball is her favorite hobby because it's part of her life and she cannot live without it habit. Since she was a little girl, she started to play basketball in the school teams and also with her friends in the neighborhood. Her mother told her that she likes kicking the ball around and had so much fun with it when she was only about 2 years old. Since then, playing basketball is her favorite sport and is her hobby whenever she has free time. Playing basketball also helps her to relax and be confident. We see her stress and frustration. For example, after doing her homework or when she come home from school, she play a little bit with her friends outside of her house or they go to the park if the weather is nice. Few years ago, there was an inter-school competition. Her team members practiced every day after school for 3 hours from 7 till 9 o'clock. And the slower got better during the fifth round of the competition. The three play best and worked together, but the weather still behind. So they could come with
the ultimate. Finally, those are wrestling. The butcher feels place. The word lesson of how we put can in our will to will, a cut and model. Oke, thank you Mbak Hikmah, very good. Ya, jadi di sini juga menceritakan tentang hobi, ya, bagaimana cara menuliskan hobi. Ya, poinnya sama penting sih sama yang tadi, karena saya mau fokus ke question and answer yang sudah kita tanya, ya. Jadi fokus di sini aja karena waktunya tinggal setengah jam lagi. Jadi saya minta satu persatu pertanyaannya silahkan dibacakan lagi, silahkan lihat di grup WA kita. Kita mulai dari Mbak Cakri. Pertanyaannya apa Mbak? Silahkan. Sebentar, saya buka dulu. Iya. Number one, how long approximately to make a story to be an expert? How? Yang saya Sorry. maksud ini How long? approximately to make a story to be an expert. Oke, saya jawab dulu yang ini ya. How long ya to be an expert in writing? Tergantung orangnya, according to the people. Ya, sometimes orang yang kadang baru pertama nulis udah lancar dia nulisnya, sudah bisa mengemukakan apa yang ada di otaknya ke tulisan, ya. Tapi kadang juga yang udah belajar training sana sini itu juga sulit gitu loh. Kenapa? Karena memang yang namanya menulis itu bisa dibilang bakat juga ya Mbak ya. Jadi orang ada yang pintar menulis, ada orang pintar presentasi, ada orang yang pintar masak. Nah itu juga ada bakat. Tapi yang namanya bakat ini juga bisa diasah ya, biar kita jadi expert. Satu strategi yang bisa saya share yaitu kalau kamu mau pintar nulis, kamu harus rajin baca. Karena orang yang gak rajin baca itu pasti sulit untuk menulis ya. Misalkan kita sedang ada tes, kemudian tesnya writing dan menulis story, itu approximately waktunya misalnya 100 sampai 200 words, itu berapa lama sehingga kita tidak lost time untuk mengerjakan tes tersebut? Tergantung juga Mbak sama orangnya ya. Makanya yang namanya nulis ini praktek. Kadang orang cuma 5 menit aja 120 bisa, karena dia mungkin sudah persiapan, sudah banyak praktek ya. Tapi kalau misalnya kita yang jarang nulis, jarang prakteknya, itu pasti lebih membutuhkan waktunya ya, lebih butuh waktu yang lebih panjang. Jadi saya nggak bisa nih kasih tahu 120 itu harus selesai 10 menit atau 15 menit ya, karena belum ada teori yang kita temukan bahwasanya itu setiap orang itu standarnya selesai segini, belum tentu. Karena kan yang nulis ini tentang pemikiran kita ya kan, seberapa cepat kita berpikir dan seberapa cepat kita nulisnya, harus sinkron itunya. Oke? Satu lagi. Iya, silakan. Ya, silakan Mbak. Is it okay if we use American spelling and British spelling at the same time dalam satu kalimat menggunakan dua spelling? Oke, ya, it's very good question. Ya, ini juga kami bahas kemarin di pembelajaran sosiolinguistik ya. Kalau orang Indonesia itu, saya juga guru bahasa Inggris dulu di SMA gitu kan. Kita itu nggak ada kurikulum yang menyatakan kita harus menggunakan American English atau British English ya. Kadang itu mix. Kadang kita mix ya. Kadang kita menggunakan English, American ya. Ada juga campur sama Britishnya. Jadi kalau kita ditanya tanpa kita pelajari ini sebenarnya American atau British ya, kita kadang-kadang nggak tahu
ya, karena memang guru, saya juga sebagai guru bahasa Inggris itu nggak ada panduan untuk membedakannya. Nah, kalau di Taiwan, kemarin saya bahas sama orang Taiwan, di Taiwan itu memang mereka fully pakai American, ya, jadi mereka tahu ini American itu standarnya seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah kita mau menggunakan British atau mau menggunakan American, tapi yang namanya konsistensi itu penting dalam menulis, ya, apalagi menulis ilmiah yang resmi. Kalau kamu menggunakan Amerika saja, kalau menggunakan Inggris saja. Tapi ketika kamu mix, that's not a big problem for you. Oke? Sure, Oke, thank you, Wacakri. Ya, sure. silakan. Ya. Siapa? Nama ya? Mau Radita. Ah, Ya, mau sedikit menambahkan juga, mau berbagi sedikit pengetahuan. iya, boleh. Kalau bahwasanya, ya, bahasa Inggris itu juga kadang ada yang mengadopsi dari bahasa-bahasa lain. Contohnya seperti kalau orang Amerika, aksen Amerika, mereka mengatakan mittens. Ini artinya sarung tangan ya, Syar. Kalau di British, orang mengucapkannya mittens. Padahal, ya, ini sebenarnya dia bahasa Jerman. Kalau di Jerman sendiri, orang-orangnya mengatakannya Mitten, begitu. Jadi nggak pure bahasa Inggris aja, tapi ada bahasa dari beberapa negara yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris juga. Iya, benar sekali, ya. Jadi yang namanya bahasa, ya, thank you Mbak Pradita, yang namanya bahasa itu nanti kalau misalnya Mbak ya ada salahnya di UT nggak ada belajar sosiolinguistik, ya. Mungkin ya next time ada, mungkin ada pengembangan kurikulum. Yang namanya seperti ini nih, kita belajar di sosiolinguistik. Biasanya anak sastra atau anak bahasa Inggris itu akan membahas tentang itu. Pengaruh-pengaruh bahasa lain tentang bahasa yang udah ada. Inggris itu bukan bahasa yang namanya ya pure bahasa Inggris tentunya. Kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia meja itu bukan dari bahasa Melayu sebagai lingua franca kita, ya. Jadi meja itu berasal, kalau tidak salah saya ini dari bahasa Portugis, ya. Meja itu ya, table itu dari bahasa Portugis, meja. Nah, jadi memang bahasa itu ada percampurannya kayak yang dibilang tadi Mbak Pradita. Dan selanjutnya juga seperti pardon, ya, maaf, ya. Pardon itu ini berasal dari bahasa Perancis, ya. Nah, diserap ke bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi semuanya berpengaruh terhadap bagaimana kita mengucapkannya, gitu, bagaimana menulisnya. Oke ya. Next kita tanya Mbak Anggun. Pertanyaannya apa Mbak Anggun? Aku Nita mau nanya. Oh, tunggu dulu Mbak Anggun dulu ya. Oh, iya. Biar soalnya saya sambil catat, nanti kalau misalnya lompat-lompat saya nggak ini. Mbak Anggun ini hadir tapi dengerin berarti ya. Oke. Mbak Yaya silakan. Mbak Yaya. Mbak Yaya, di mana kamu? Pertanyaannya tolong dibaca. Iya, dasar ini chatnya itu jauh banget. Nah, ini secara apa ya? Terkadang tuh kalau saya lihat acara luar negeri ya, kayak Ellen Show, terus karaoke, pokoknya acara luar negeri ya, mereka tuh kadang nggak menggunakan grammar, bahkan apa sih, pelafalannya itu banyak yang pakai singkatan. Apa dalam situasi tertentu grammar itu tidak perlu digunakan? Terima kasih. Oke, thank you Mbak Yaya ya. Coba kalau saya bahasa Indonesia seperti ini, sesuai dengan struktur bahasa Indonesia enggak? Iya. Serius, sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Kalau saya bilang, saya akan mengajar bahasa Inggris di UT besok. Besok mau ngajar di UT lah. Itu sesuai nggak?
Enggak kan? Yang nomor 2 enggak kan? Yang nomor pertama itu sesuai. Jadi yang nama bahasa itu memang ada ketentuan untuk mengikuti grammarnya. Ya, tanpa kita sadari sebagai orang Indonesia juga kita ketika spoken language ya, bahasa yang kita sebutkan itu kita nggak sesuai dengan grammar bahasa Indonesia loh. Sama juga seperti orang bahasa Inggris, ya kan? Orang native speakernya itu kadang nggak menggunakan grammar juga, dan that's okay ya, selagi itu memang bukan ini ya, bukan di tempat yang resmi atau ketika kita nulis sesuatu yang resmi gitu. Jadi kalau kita nulis sesuatu yang resmi, essay, opini, berita, itu wajib menggunakan bahasa Inggris yang sesuai dengan grammar. Tapi kalau kita ngobrol santai, ngobrol santai itu that's okay kalau misalnya kamu tidak menggunakan grammar. Ya, tapi kalau pidato penting, pakailah grammar. Ya, tapi jangan juga grammarnya hancur-hancur kali. Artinya native speaker itu pun kalau misalnya nggak sesuai grammar, tapi ya ada sedikit-sedikit aja yang nggak dipakainya. Misalnya nggak menggunakan to be, ya. Misalnya orang kulit hitam, ya, black American people, itu biasanya nggak menggunakan to be, ya. Nah, misalnya how are you doing, ya, how you doing, ya. Karena mereka bahasanya mungkin mereka dari dulu ya, dulu tempo lama dari Afrika yang pindah ke Amerika atau gimana ya, secara sejarah mereka itu bahasa ininya tidak menggunakan to be seperti itu, sehingga ketika bahasa Inggris mereka tidak menggunakan to be, sering tidak menggunakan to be. How you doing, padahal mau bilang how are you doing. Nah itu kan sesuai dengan grammar. Nah that's okay ya, karena sifatnya bahasa ini dynamic ya, dinamis. Yang paling penting ya kita ngerti satu sama lain tuh tadi. Tapi jangan juga terlalu beda sama grammarnya gitu, terlalu jauh dengan grammarnya. Itu sih Mbak Anggun. Anything else? Oke, kita lanjut ke yang lain. Mbak Yaya silakan. Halo Mbak Yaya. Halo.